Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin pada hari-hari ini sedang memperingati Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Ya Allah kisahkan perjalanan itu dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada ayat ini adalah Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang telah memperjalankan hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang mana Masjidil Aqsa Allah sebutkan alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi di sekitar Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa yang ada di Palestin, Allah berkahi masjid tersebut dan sekitar Masjidil Aqsa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya itu? Allah menyebutkan sendiri, linuriyahu min ayatina, yaitu untuk Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya akan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah mampu memperjalankan Rasulullah dalam semalam pulang dan pergi. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, innahu huwas sami'ul basir. Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Maha melihat semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya, juga maha mendengar semua yang diucapkan oleh hamba-hambanya, oleh makhluk-makhluknya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjidil Aqsa ila haitsu sya'allahu minal ula ila sidratil muntaha. Jadi dari Masjidil Aqsa, ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan qudrah dan iradahnya memperjalankan Rasulullah ke sisinya, yaitu ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil satu perintah, yaitu perintah salat. Rukun Islam yang kedua, sesuai dengan hadis Jibril, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah. Jadi rukun Islam yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus diperjalankan oleh Allah di malam Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil satu perintah, yaitu perintah salat. Pentingnya salat kaum muslimin, pentingnya salat sampai Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah untuk mengambil perintah tersebut. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah dalam masalah salat mewanti-wantikan umatnya
yang menjadikan wasiat Rasulullah salah satunya adalah as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Aku wanti-wantikan kepada kalian wahai umatku masalah salat, salat dan budak-budak yang kalian miliki. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj adalah suatu kejadian yang luar biasa yang mungkin secara akal pikiran manusia tidak sampai. Tapi Allah mampu dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, dengan qudrah dan iradahnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru-baru ditinggalkan oleh dua orang yang beliau cintai. Salah satunya yaitu Abu Talib, paman beliau yang selalu melindungi, menjaga beliau daripada orang-orang kafir Quraisy yang ingin menyakiti beliau. Jadi sebelum Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ada dua orang yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari Rasulullah dan mereka Rasulullah sangat sayang kepada mereka. Yang pertama adalah Abu Talib, paman beliau. Yang kedua adalah Khadijah, istri beliau. Yang mana anak-anak Rasulullah semuanya, 7 anak Rasulullah itu semua dari Khadijah, kecuali Ibrahim dari Maryah Al-Qibtiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha untuk mengambil perintah salat, Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan Rasulullah begitu saja ketika Rasulullah sedih. Bahkan tahun-tahun itu disebut dalam sejarah dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, karena Rasulullah SAW ditinggalkan oleh orang-orang yang mencintai beliau dan beliau sayang kepada mereka. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sekelumit kisah tadi atau tafsir daripada ayat surat Al-Isra ayat 1, bisa kita ambil kesimpulan. Allah Subhanahu wa taala adalah maha kuasa, maha berkehendak atas segala sesuatu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah dalam semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, adalah untuk memperlihatkan kepada kita, kepada hamba-hambanya, akan kemampuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu dan maha kuasa. Kemudian kaum muslimin yang ketiga, bahwa pentingnya salat. Sampai-sampai Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dalam semalam untuk mengambil perintah yang namanya salat. Maka jangan kita sia-siakan perintah salat yang punya posisi yang sangat agung. Ruknan min arkanil Islam at-thaniyah, yaitu rukun di antara rukun Islam yang kedua. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, faedah daripada ayat ini ataupun kisah ini, kisah Isra Mi'raj, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan begitu saja Rasulullah ketika beliau sedih, ketika beliau ditinggalkan oleh orang-orang yang beliau sayangi. Allah Subhanahu wa taala selalu bersama Rasulullah, yaitu ketika terjadi Amul Huzni, tahun kesedihan, Rasulullah sedih ditinggalkan oleh orang-orang yang mencintai beliau. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau, bukti sayang dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini beberapa faedah yang bisa kita ambil daripada ayat ataupun sejarah daripada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dan Mi'raj. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk lebih yakin dan yakin akan kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya dan hidayahnya itu. Insya-Allah kita bisa menjalankan perintah-perintahnya, termasuk
salat dan salat. Wallahu taala a'lam wa a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.